teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang budaya Karo dalam mata kuliah antropologi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menyebutkan nama satu persatu sebelum kami menyelesaikan video kami. Perkenalkan yang di samping saya. Perkenalkan, nama saya Armigia. Nama saya Smira Zega. Nama saya Rachel Siagian. Nama saya Dirga Haitri Berusihan. Dan saya Tio Catherine Smawar. Sekian dari perkenalan kami, mari saksikan video kami selanjutnya. Dadah! Indonesia, negeri yang kaya akan alam dan budaya. Hamparan pulau, pegunungan, hingga lautan yang membentang luas, menawarkan pengalaman tak terbatas. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tak heran Indonesia menjadi negara yang sangat mengagumkan. Selain alamnya, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Adat, bahasa, kuliner, hingga kesenian menjadi aset berharga bagi pariwisata Indonesia. Inilah folklore bukan lisan dari adat Batak Karo. Oke, jadi di sini saya akan mengangkat budaya Karo, di mana budaya Karo itu saya mengangkatnya adalah rumah adat Karo. Rumah adat Karo itu namanya itu sering diganti dengan menjadi rumah Sualu Jabu. Nah, saya mau nanya nih Mbak, di sini apa sih makna dari filosofis di balik bentuk dan struktur rumah adat di Siwalu Jabu pada masyarakat Karo itu? Jadi maknanya itu dengan bekerja sama atau bergotong royong. Masyarakatnya itu saling bergotong royong dengan dalam pembangunannya, baik dalam budayanya, dalam kehidupan masyarakat itu masyarakat selalu bergotong royong. Itu adalah makna utama dari rumah adat ini. Jadi makna atau filosofi dari struktur rumah adat Karo itu dengan adanya kebersamaan, semangat dan sifat gotong royong masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tersebut itu sering disebut dengan semangat bergotong royong. Terus bagaimana pembagian keluarga pada masing-masing ruangan di rumah Siwalu Jabu itu? Jadi pembagian ruangan atau kenapa gitu, itu dia 8 keluarga. Biasanya itu kan ceritanya dari orang tuaku, dia bilang kalau rumah Sualu Jabu itu ada 8 keluarga, di mana itu penghulu kota atau seperti dibilang orang pertama yang datang ke kampung itu membawa rumah Sualu Jabu. Dia datang dan dia mengajak masyarakat yang lain gitu. Tapi bisa juga ada yang menjelaskan kalau rumah Sualu Jabu itu yang tinggal di dalamnya ada anak berunya, ada sukut, ada kalim bubu, dan seterusnya seperti itu. Aku mau nanya lagi nih Kak, bagaimana sih simbol-simbol atau ukiran yang terletak pada rumah Siwalu Jabu itu? Jadi kalau simbol-simbolnya itu seperti kan ada itu simbol di depan itu ada namanya seperti cicak hutan katanya kan. Cicak hutan itu biasanya itu namanya kalau di budaya Karo maknanya itu dia itu sebagai menunjukkan jalan pulang gitu. Biasanya kalau orang Karo sering jumpa hewan seperti itu di hutan, dan kalau kita mengikuti hewan itu kita bisa diantarkan sampai keluar dari hutan itu. Jadi ada juga yang namanya itu simbol Papa Raja Sulaiman. Itu dia rumit tapi unik gitu. Itu biasanya sering diartikan atau ada ceritanya yang menjelaskan kalau Papa Raja Sulaiman itu dia menerangkan kalau itu adalah dalam pengobatan gitu. Oh, berarti rumah Siwalu Jabu itu sampai sekarang masih ada gitu Bu? Kalau rumah Sualu Jabu itu yang sangat umum atau yang aslinya dari zaman dahulunya itu mungkin sekarang nggak terlalu banyak, tapi masih kita dapati di Desa Lingga namanya, dan di Desa Dokan itu masih sama dengan yang zaman dahulu rumah adat Karo. Berarti sekarang itu udah nggak ada penghuninya atau dikosongkan aja? Masih ada? Kalau untuk penghuni, kalau di Desa Dokan itu dia masih ada, tapi nggak banyak karena itu
dilestarikan dan bisa dibilang menjadi wisata gitu. Jadi cuman 3 atau 4 orang lagi yang di dalam. Dan kalau yang di Desa Lingga itu memang khusus untuk dilestarikan gitu, hanya untuk wisata saja orang datang ke situ. Jadi tidak ada penghuni. Katanya rumah si Walu Jago itu dibangun tidak menggunakan paku. Apa alasan rumah si Walu Jago tidak dibangun menggunakan paku dan bagaimana tekniknya? Oke, jadi itu uniknya dari rumah adat si Walu Jago itu. Kan kenapa kok bisa gitu rumah besar tapi tidak menggunakan paku, dan kok bisa berdiri dengan kokoh gitu ya kan. Dan kalau dilihat dari cerita-cerita itu rumah Walu Jago tidak menggunakan paku karena kan zaman dahulu itu belum ada paku ya kan. Jadi tidak menggunakan paku itu tekniknya sangat unik, dan saya belum terlalu tahu tekniknya karena itu pembangunannya itulah tadi bergotong royong. Dengan kan ada metode membangun sesuatu itu diukir gitu biar bisa kayu yang ini dengan kayu ini bisa bersatu gitu. Jadi tekniknya sangat unik dan itulah tadi masyarakatnya saling bergotong royong untuk membangun rumah tersebut. Oh, ternyata unik juga ya rumah si Walu Jago di Karo itu. Mungkin kalau kami nggak mewawancara ibu atau nanya, mungkin kami nggak akan tahu budaya yang ada di Karo itu. Ya, itulah uniknya dari Tanah Karo, salah satu budaya yang unik dari Tanah Karo. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu sekali ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Bu Ayu.